Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan jaringan pemasaran Lotte Mart Kelapa Gading. Tugas mata kuliah Business Network. Dosen pengampu Widarti SPD MM. Program Studi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Siti Aminah, NIM 18620501113, mahasiswi semester 6 PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi, tahun 2022-2023. Jaringan pemasaran Lotte Wholesale di Kelapa Gading. 1. Gambaran umum perusahaan. Salah satu retail modern terbesar yang ada di Indonesia yaitu Lotte Grosir. Lotte Grosir adalah retail dengan konsep wholesale yang menyediakan bahan makanan, peralatan rumah tangga, pakaian, dan elektronik. Lotte Grosir merupakan salah satu bentuk pasar modern yang berfokus pada target pasar, bukan untuk perorangan, melainkan ditujukan untuk pedagang dan untuk kegiatan usaha dalam jumlah besar. Dua, sejarah singkat perusahaan. Di Indonesia, Lotte memulai ekspansinya dengan mengakuisisi PT Makro Indonesia tahun 2008. Makro menjual seluruh gerai yang ada di Indonesia sebanyak 19 gerai. PT Makro Indonesia berganti nama menjadi PT Lotte Shopping Indonesia, dan Makro berubah menjadi Lotte Mart Wholesale pada hari Rabu tanggal 14 April 2010. Ada 3 macam Lotte Mart, yaitu Lotte Grosir atau Lotte Wholesale, Lotte Mart Hypermarket, dan Lotte Mart Supermarket. Pertama kali dibuka di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 26 September 1992. Saat ini terdapat 46 gerai Lotte yang terdiri dari 36 wholesale dan 10 retail yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya Lotte Mart Wholesale Kelapa Gading yang berlokasi di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Boulevard Raya nomor 18, RT 18 nomor 8, Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kode pos 14240. Lotte Mart terkenal dengan parkiran yang cukup luas, sampai dengan 1000 mobil. Lotte Grosir hadir dalam memenuhi mitra usaha dengan menyediakan produk-produk berkualitas dengan harga bersaing, sehingga bisa membantu melayani serta mengembangkan para pemilik usaha kecil dan menengah di Indonesia. Lotte Wholesale adalah toko dengan konsep penjualan dalam skala volume besar, efisien, harga rendah, biaya rendah, dan penjualan pada pelanggan yang sudah menjadi anggota. Sasaran utamanya adalah customer di bidang HoReCa, hotel, restoran, dan catering. 3. Strategi yang sudah dan akan dilakukan Lotte Mart Wholesale. Walaupun sektor retail saat ini masih lesu akibat penurunan daya beli, namun Lotte Wholesale tidak khawatir dan tetap memasang target optimis dengan target pertumbuhan 12% sampai dengan 13%. Presiden Direktur PT Lotte Mart Indonesia, Joseph V. Butaran, mengatakan perlu inovasi di tengah lesunya sektor retail. Perusahaan juga harus menjaga kerjasama dan kredibilitas dari pihak mitra kerja
yang akan membuat bisnisnya terus bertumbuh. Bagaimana menjalankan bisnis retail? Ada 3 hal, yaitu A. Kerjasama dengan bank. Persaingan saat ini begitu berat, apalagi bagi Lotte Mart yang baru berkompetisi sejak tahun 2010. Sebagaimana merek baru, perusahaan membutuhkan dana yang kuat untuk mendukung ekspansi. Dengan kemitraan yang erat dengan bank, perusahaan akan mendapatkan jaminan sisi finansial. B. Competitiveness. Meningkatkan competitiveness kepada pelanggan dengan memberikan harga yang kompetitif. C. Kredibilitas atau kepercayaan. Mengedepankan kredibilitas atau kepercayaan kepada masyarakat. Harganya, kualitasnya, ketersediaan barang, dan komitmennya. Berbagai strategi pemasaran dilakukan perusahaan untuk menarik pelanggan, dan keberhasilan pemasaran tidak hanya dilihat dari banyaknya konsumen yang diperoleh, tetapi juga bagaimana cara perusahaan mempertahankan pelanggannya. Menjaga hubungan baik dengan pelanggan atau manajemen korelasi pelanggan atau disebut dengan Customer Relationship Management merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing konsumen dan secara cermat mengelola titik sentuh konsumen demi memaksimalkan kesetiaan konsumen. Menurut Kotler dan Killer tahun 2012 ayat 189. Lotte Grosir Kelapa Gading memiliki program Customer Relationship Management berupa member card yang dinamakan Lotte Members. Lotte Member yaitu program loyalitas yang bertujuan menjalin hubungan jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan. Lotte Mart Kelapa Gading menawarkan program pemasaran frekuensi dengan memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering berbelanja dalam jumlah besar atau trader dan memberikan diskon khusus melalui program BBLM, beli banyak lebih murah. Lotte Mart juga menyediakan produk dengan mutu yang lebih bagus, harga yang lebih murah, penyerahan yang lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Pemasangan baliho dan brosur mingguan dan juga promosi Jumat Sabtu Minggu yang sering disingkat JSM. 4. Keberhasilan strategi. Dengan strategi tersebut, Lotte Mart masih bertahan dalam usaha bisnis dibanding dengan pesaingnya. Terbukti di masa krisis pandemi COVID-19, banyak perusahaan retail yang tutup atau gulung tikar, tetapi Lotte Mart terus mengembangkan sayapnya dengan membuka gerai baru. Dengan dibukanya Lotte Grosir gerai ke-36 pada tanggal 23 Desember tahun 2022 di Serpong, tepatnya di Jalan Puspitek nomor 54, Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.